Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Hani Widya Kristi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 5 Kota Malang, Jawa Timur. Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala MGMP Kimia Kota Malang yang akan disampaikan oleh Pak Rohman Arif. Pada Pak Rohman dipersilakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 atau yang mewakili, dan Bapak Pembina Bapak Haryadi yang rencananya ingin hadir tapi nggak tahu, belum ada kabar dari beliau. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa menghadiri pertemuan rutin anggota dengan keadaan sehat dan berbahagia. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 5 Malang yang telah menyediakan sarana dan prasarananya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, seperti yang tertulis di undangan bahwa kegiatan hari ini adalah diseminasi dari Bu Ani, kemudian dilanjut dengan demo oleh Bu Nani,
pembuatan stiker transparan. Ya, kata dari saya itu ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Jadi setidaknya kita itu meskipun nanti walaupun menjadi IPAS itu ada masih tetap silaturahmi kita ya, harus tetap ya. Tapi semoga nanti lebur nggak apa ya, nggak dewe-dewe kayak minyak dan air gitu ya. Ini fisika, ini kimia, ini biologi, terus ngeblok dewe-dewe, ya program dewe-dewe buyar kasih gitu. Dan terima kasih untuk mau sekali Pak Rahman. Ini dari selanjutnya seperti yang sudah disampaikan, acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Hani tentang diseminasi budaya positif. Sebenarnya apa sih budaya positif? Pasti kita sudah tahu sebenarnya. Oh kita budaya positif itu. Nah, mungkin versinya Bu Hani seperti apa agar kita juga tahu secara lurus budaya positif itu seperti apa. Monggo silakan Bu Hani untuk menyampaikan budaya positif yang sudah diterapkan pada siswanya selaku praktek guru penggerak. Monggo silakan Bu Hani. Kita beri aplaus untuk Bu Hani. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya di sini hanya ingin berbagi karena saya pernah ada di posisi haus sekali ilmu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah, sehingga apa yang saya dapatkan ini ingin saya diskusikan bersama. Kalau ada manfaatnya, ayo kita belajar bersama-sama. Karena kebetulan sebetulnya di MGMP Kimia ini kita punya banyak guru penggerak. Ada Bu Kar, ada Bu Ika, dan teman-teman yang lain. Kesempatan ini saya gunakan juga sekaligus untuk menunaikan tugas gitu ceritanya. Jadi ada tugas aksi nyata. Jadi ini saya pakai juga untuk menyampaikannya. Jadi ini nanti santai saja. Kalau saya MGMP presentasi di teman-teman saya nggak nervous. Saya lebih nervous kalau ngajar anak berdua ini. Belum nervous ngajar anak-anak. Karena kita materinya IPAS ya, meskipun kalau sekolah saya itu sudah tahun kedua. Di sekolahnya Bapak Ibu juga mungkin ya. Jadi perkenalkan, nama saya Hani Vidya Kristi. Saya itu sekarang belajar dengan teman-teman calon guru penggerak angkatan 7. Sudah masuk bulan ketiga, sekarang fase off. Jadi nanti Maret mulai lagi sampai bulan Juli 2023. Saya bekerja di sini SMK Negeri 5 Kota Malang sejak tahun 2017. Sebelumnya saya di SMK Negeri 9 Kota Malang bersama dengan Bu Ika, gitu. Kemudian sebetulnya modul yang akan saya bahas ini kan modul 1.4 ya, di dalamnya itu banyak sekali dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Saya merasakan ini yang paling menyejukkan karena banyak ilmu-ilmu konkret yang bisa kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak kita di kelas. Bukan hanya sekedar pengajar, tapi mendidik, menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam mereka. Jadi modulnya judulnya budaya positif, tapi nanti yang saya sampaikan adalah sekelumit saja. Salah satu topiknya. Jadi tajuk kita yang akan saya sampaikan itu tentang ini. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, dimulai dengan pembentukan budaya positif di kelas. Budaya positif di sekolah dimulai dengan pembentukan budaya positif di kelas. Sebelum mulai pembahasannya, ini nanti agendanya, saya punya beberapa pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kita sharing pendapatnya, karena semua ini lebih senior dari saya. Pertanyaan pemantik pertama saya adalah ini: setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau ya silakan. Sambil ngerayain kaki, jadi 1 tahun lalu saya habis
Ini sambil training. Untuk perkenalkan dulu dirinya Bu. Terima kasih. Saya Bu Lestari dari SMK PGRI 6. Dari pertanyaan tersebut, kalau bagi saya ya, saya sangat setuju sekali untuk memberikan hukuman yang akhirnya akan dapat mendisiplinkan anak. Tetapi hukumannya yang seperti apa? Nah, itu yang perlu kita kaji. Ya. Kenapa saya merasa harus ada seperti itu? Saya nggak tahu kesalahannya. Karena kalau tidak, ya anak tidak tahu salahnya di mana. Seperti itu. Ya, cukup seperti itu. Terima kasih Bu Lestari. Berikan aplaus untuk Bu Lestari, Bapak Ibu. Tanggapan yang lainnya, mungkin ada yang kurang setuju dengan memberikan hukuman atau memperjelas hukuman yang pernah diterapkan di sekolahnya untuk mendisiplinkan anak di kelas. Mbak Ambar? Oh iya Mbak Ambar, sebentar Mbak Ambar. Tidak usah, monggo saya aja. Nanti pakai panas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK 1 menanggapi dari Bu Lestari tadi untuk memberi hukuman kepada siswa itu, kalau saya tiba-tiba memberi hukuman kurang setuju. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah membantu komitmen antara guru dan siswa. Nah, komitmen ini misalnya disetujui oleh siswa dan memang diungkap apa ya istilahnya. Jadi yang membuat komitmen itu siswa, bukan gurunya. Jadi kalau misalnya, ya kamu kalau terlambat kamu harus di, kamu kalau terlambat harus seperti itu. Jadi kalau saya lebih cenderung ke misalnya gini, kalau terlambat apa yang kamu lakukan, tulis. Nah, kalau sudah ada komitmen demikian, berarti siswa juga akan merasa ikhlas untuk melakukan karena dia juga sudah berkomitmen. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Ambar, betul sekali. Berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Jadi nanti apa yang disinggung oleh Bu Lestari dan juga dikuatkan oleh Bu Ambar ada di highlight materi yang akan saya sampaikan. Berarti benar, sebetulnya kita guru meskipun kita itu belajar tentang materi kimia saja, tapi panggilan hati kita kan sudah sebagai pendidik ya. Otomatis naluri untuk membantu siswa menangani siswa itu, meskipun kita tidak belajar seperti dari diseminasi saya, Bapak Ibu sudah ahli begitu. Ada yang mau menanggapi lagi? Sudah? Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang kedua. Ada 4 pertanyaan nanti. Pertanyaan kedua, setuju atau tidak bahwa pemberian penghargaan yang berlebihan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mengapa? Monggo ditanggapi. Apakah Bapak, saya tidak mengenalkan jawabannya. Pemberian penghargaan atau pemberian penghargaan itu aja, berlebihannya dihapus, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mengapa demikian? Oh, Bu Sintia sudah manduk-manduk Pak, langsung tangkap. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Sintia dari SMK Negeri 3 Malang. Baik, untuk pertanyaan di depan, yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan mengapa? Kalau dari saya setuju bahwa dengan cara kita berikan penghargaan, kadang anak itu akan merasa bahwa dia itu dihargai apa yang sudah dilakukan, sehingga sama seperti kita sendiri, kalau misalkan apa yang kita lakukan itu kita diberikan, dihargai oleh orang lain, maka mungkin akan meningkatkan keinginan kita untuk bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah kita lakukan. Luar biasa sekali Bu Sintia. Baik, ada yang tidak setuju? Mungkin teman-teman ada pengalaman hidup atau berkaitan dengan penghargaan ini. Kok saya dikasih penghargaan tapi efeknya itu loh, nah, semakin termotivasi tapi berkebalikannya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal itu? Dikasih ujian atau dikasih penghargaan, tapi itu membawa dampak negatif malahan di lingkungan sosial Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami? Pernah? Bukan Pak, sasar. Terima kasih.
selama saya menjadi seorang siswa juga sudah menjadi guru ini, semakin saya diuji semakin males. Kenapa? Karena saya punya prinsip cocokmu motivasiku gitu ya. Jadi semakin disini saya semakin semangat, semakin diuji semakin lemah. Itu makanya kalau menurut saya lebih suka dikritik daripada terlalu dimanjakan gitu. Jadi menurut saya setiap anak itu adalah memiliki karakter unik. Jadi dalam sini penghargaan itu oke, ya. Tapi kenapa kita tidak kembali lagi kepada konsekuensi logis yang harus dihadapi seorang anak? Kalau kamu misalnya dapat bagus, siapa yang senang? Kan anak sendiri. Apakah guru harus memberikan penghargaan? Ya penghargaan itu adalah pada diri sendiri, murid itu sendiri. Saya itu berharga, saya itu bisa menilai bahwa saya itu bisa. Itu harus dari diri sendiri. Jadi guru hanya memberi sekedar dorongan, kamu itu bisa. Nah itulah fungsinya guru, menggali apa yang bisa dilakukan oleh muridnya. Bukan langsung, ya kamu hebat, tapi enggak harus selalu berlebihan, selalu hebat gitu. Tapi ya jangan dikritik terus, karena orang yang terlalu sering dikritik itu mati hatinya katanya gitu. Memang ya itu bagi mungkin pengalaman saja. Iya, terima kasih bukan. Terus Bapak Ibu kita banyak apresiasi, betul. Kadang-kadang semua yang disampaikan Bapak Ibu tadi yang saya yakin juga sudah ada di benak Bapak Ibu, saya yakin benar. Tidak ada yang salah gitu ya, karena memang benar kita main sama anak itu kita seperti main layang-layang ya, bukan hanya anak orang tapi anak kita sendiri di rumah. Meskipun saya belum beranak ya Bapak Ibu ya, jadi kita main tarik ulur gitu ya. Memang itu faktanya bahwa guru itu kalau bisa membangkitkan, yang saya highlight adalah motivasi internal dari dalam diri anak. Jadi nanti ada 3 jenis motivasi ya Bapak Ibu. Masih ada selanjutnya pertanyaan pemantik ketiga. Itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini merupakan posisi-posisi kontrol yang mungkin pernah atau sering kita lakukan. Kadang-kadang kita pernah menjadi dengan sengaja memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak-anak, supaya kadang-kadang kita perlu memposisikan diri kita sebagai penghukum mungkin, supaya gitu. Nah, manakah posisi kontrol yang paling efektif dan pernah Anda jalankan kepada murid Anda di sekolah? Mengapa lebih sering mengambil posisi kontrol tersebut? Monggo dijawab dulu. Ya, Bu Diva. Kalau menurut saya, selama saya mengajar ini cenderung ke yang pemantau. Karena di dalam dalam pembelajaran ya, kita di situ dibutuhkan untuk mengarahkan anak-anak ya, apa ya, walaupun tidak 100% mengarahkan gitu ya, dari anak mungkin ada di sini mungkin dalam melakukan, misalkan dalam pembelajaran ada kesalahan dikit atau apa, itu yang perlu ada pemantauan kalau supaya tidak berkepanjangan gitu. Iya. Berarti definisinya pemantau itu apa Bu Diva menurut kita di situ pemantau dalam anak pembelajaran, kita mengarahkan. Jadi bukan sebagai sumber belajar gitu ya. Kita mengarahkan dalam artian hanya apa ya? Tapi ibaratnya nggak sering-sering, ya, pada saat dibutuhkan saja gitu. Menuntun ya, gitu. Menuntun seperti konsep filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebetulnya bukan mendoktrin, tetapi proses kita menuntun anak untuk mencapai tujuan hidupnya di masa depan, baik memposisikan diri dia sebagai manusia maupun agar dia bisa memposisikan dirinya di masyarakat gitu. Supaya keluar dari SMK ini anak-anak saya yang hari ini saya minta tolong itu tidak hanya lulus dengan nilai, tetapi mereka punya pengalaman yang sudah langsung aplikasi. Kebetulan 2 anak yang saya rekrut hari ini adalah dari jurusan di kafe dan jam terbangnya sudah tinggi. Kalau menangani acara-acara dokumentasi seperti ini itu sudah anak-anak
guru sudah tinggal kasih instruksi gini, jalan sendiri. Itu harapan konkretnya seperti itu ya Haikal ya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin saya yakin mungkin ada yang ada guru yang seperti ini. Gurunya nggak ngomong apa-apa, cuma anak-anak papas langsung, bu makku baju saya keluar belum gitu sendiri. Nggak ada yang begitu ya. Sering Mbak ya. Berarti posisi apa yang sering Mbak rasakan ini? Gimana Mbak kalau Mbak merasakan diri Mbak sendiri? Nah, sering jilbabnya dibuka. Kemudian kadang-kadang kalau olahraga dibuka gitu ya. Nah, jilbabnya. Nah, itu biasanya kalau ketemu saya ada benar. Saya paling bawel ya kalau ini. Berarti saya asumsikan sebagai apa ya Mbak Maria? Pemantau, rasa besar. Oh gitu. Mbak Maria pernah merasakan negatifnya nggak? Betul, dari satu sisi positif kan anak-anak jadi disiplin ya. Nggak usah kita keluarkan order kita yang ini anak-anak sudah tahu diri sendiri gitu. Pernah merasakan atau negatifnya apa dari posisi ini? Nggak ada. Belum merasakan gitu ya. Oke. Bapak Ibu ada yang cenderung lebih ke anak-anak itu sebagai teman supaya anak-anak terbuka. Ada Bapak Ibu. Saya kan kadang gitu. Wali kelas gitu ya. Positifnya anak-anak itu lebih terbuka ke kita, tetapi negatifnya uangnya peraturan yang lama gitu kadang-kadang ya. Gitu. Maduk-maduk betul berarti. Ya. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum saya masuk ke materi. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di sekolah, karena mudah-mudahan pengalaman Bapak Ibu menjadi pembelajaran bagi satu sama lain, kita yang ada di sini, bagaimana pengalaman Bapak Ibu membentuk lingkungan atau suasana positif dan budaya positif di sekolah. Karena tidak semua kita adalah manajemen, minimal bagaimana kita menciptakan lingkungan atau suasana positif di kelas. Monggo sharingnya. Yang paling sepuh sendiri, monggo. Terima kasih. Wah ini paling senior dan hanya berdua ya karena kita sebagai peserta. Maaf Ibu. Jujur aja saya setelah masa pandemi ini saya tak bingung dengan sikap dan perilaku moga-moga aja ya, bukan siswa SMK Negeri 5 khususnya mereka berdua yang diajak. Saya kira mereka pilihan dari Tuhan, tapi yang saya rasakan hampir menyeluruh siswa-siswa itu akan sulit dikendalikan. Jujur aja kalau saya ditanya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu bagaimana membentuk lingkungan atau suasana positif dan budaya positif di sekolah, untuk kali ini saya masih belum menemukan ramuannya. Tapi sebelum pandemi itu masih saya kira bisa. Sekarang sulit tuh, terutama dengan kebiasaan mereka main game atau gadget gitu. Itu paling sulit. Yang kedua yang saya lihat selain itu, kalau mereka itu diingatkan dalam suasana jangankan di kelas yang ada gurunya, suasana belajar di musola itu diajak sholat bersama-sama jamaah, terus kami semangat, bahkan sholat sudah berlangsung, Tuhan kok kabur dia masih puasa itu. Makanya kalau ditanya seperti ini, saya sulit sekali untuk menyampaikan karena membentuk lingkungan atau suasana positif dan budaya positif di sekolah. Untuk kali ini saya belum mendapatkan ramuannya. Mungkin harapan saya, makanya saya bersemangat sekali untuk datang ke sini dengan judul undangannya seperti itu, dan apalagi hari Jumat itu saya juga diajak serta rapat pengurus, jadi saya upayakan, saya insya Allah datang nomor
3 ya Pak ya, setelah Bu Ani, Pak Roman, saya Riyadi. Itu saking semangatnya saya ingin tahu. Moga-moga pertemuan ini memberikan saya gambaran yang jelas untuk membawa mereka dengan tanda kutip suasana setelah pandemi ini bagi anak-anak siswa saya khususnya. Untuk yang lain monggo terserah. Terima kasih Bu, mohon maaf saya hanya bisa menyampaikan pendapat itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makanya ini sekaligus ajak kita untuk berbagi ya, biar pertemuan kita itu tidak hanya dapat dokumen tapi juga ilmu dan pengalaman. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu aja, Bapaknya cuma 2 sudah. Sharing pengalaman di sekolahnya, bagaimana Bapak Ibu menerapkan supaya anak-anak itu terbentuk budaya positif di kelasnya Bapak Ibu, di kelas mapelnya Bapak Ibu. Kita perlu saling memperkaya, lagi ya. Iya Bu, sudah tatapan matanya sudah memanggil ini. Nanti dari Bu Santi, dari yang lain juga. Betul, saya tidak lanjut ya. Matanya sudah lanjut Bu. Mungkin yang dialami oleh Pak Agus ya, sudah agak tua sedikit kadang-kadang Pak ya. Yang dialami oleh Pak Agus itu mungkin tidak jauh beda dengan yang saya alami karena kita sama-sama sekolah swasta ya Pak ya. Itu juga yang saya alami di sekolah saya. Anak-anak itu sangat sulit sekali lepas dari gadgetnya. Nah, sehingga terkadang kita harus ekstra pada saat pembelajaran. Nah, untuk membentuk lingkungan suasana yang positif, saya mungkin tidak 100% bisa, tapi itu usaha ya, upaya. Jadi sebelumnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Akbar tadi, yaitu kita komitmen dengan anak-anak. Seperti misalnya kalau pembelajaran tidak sedang menggunakan HP, Bu Lestari tidak mau ada HP yang dipergunakan untuk apapun. Kalau misalnya kalian ketahuan menggunakan HP, maka jangan salahkan Bu Lestari kalau HP itu Ibu ambil. Jadi begitu mereka entah itu menjawab WA ataupun apalagi yang dengan sengaja nanti sudah langsung saya ambil HP-nya, kemudian saya serahkan ke BK. Mungkin itu salah satu upaya untuk membatasi mereka. Paling tidak mereka masih ada sungkan. Saya sampaikan kalau ada bapak dan guru di kelas, tolong dihargai. Seperti itu. Ya, tapi kan namanya anak juga kadang masih berpikir anak-anak untuk apa? Curi-curi ya. Mungkin kalau seperti di SMK PGRI 3 itu sudah tidak diperbolehkan sama sekali membawa HP, tapi kan ada tab yang dipakai. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat mungkin ya berusaha berupaya kita untuk menciptakan suasana positif tersebut. Terima kasih. Betul sekali Bu Lestari, Pak Pos. Nah ini dari PGRI 3 hari ini ada yang hadir ya? Silahkan kita sambut teman kita yang berkerudung hitam. Pengalaman Bu ya, supaya bisa mungkin kita terapkan di sekolah kita termasuk SMK 5. Iya, terima kasih. Saya Tri Rosani dari SMK PGRI 3 Malang. Jadi membentuk lingkungan atau suasana positif dan budaya positif memang tidak bisa dalam artian setiap guru harus sendiri-sendiri bicara. Jadi di sini harus ada kerjasama dengan stakeholder dalam artian ya top manajemen, kemudian kepala bidang dan juga guru-guru sebagai pelaksana di bawah. Jadi ada aturan yang memang bisa kita jalankan sehingga kita punya satu suara di sana untuk harusnya anak-anak seperti ini. Ketika masuk itu lewat jalur hijau, kemudian bersalaman dengan guru-guru, kemudian harus membuang sampah pada tempatnya dan seperti itu. Terkait HP tadi gimana kalau dari 3? Kalau HP memang tidak diperbolehkan dibawa. Jadi kalau sewaktu-waktu ada rahasia dan apa ya diambil
dan hanya orang tua yang bisa mengambil. Kalau sudah 2 kali HP ketahuan, tidak boleh diambil selamanya. Sebetulnya. Ya. Lalu sebentar saya tanggapi ya, karena sebetulnya apa yang akan saya sampaikan terjawab tinggal sedikit gitu. Dari jawaban Bapak Ibu sebetulnya sudah menjawab apa yang mau saya sampaikan. Di mana peraturan itu, bagaimana cara siswa tahu tentang peraturan sekolah tersebut? Bagaimana caranya, Bu? Untuk peraturan itu sebetulnya setiap siswa baru sudah diberikan buku aturan. Jadi di buku itu banyak sekali pasal-pasal yang mereka bisa baca, pelajari apa saja yang boleh dan tidak. Jadi guru wali atau wali kelas yang mungkin ya, itu tinggal menyampaikan ulang, kemudian pada saat apel, pada saat seperti dikumpulkan itu tinggal dibahas kembali, diingatkan kembali supaya anak-anak kembali ingat aturan-aturan yang ada di sana. Bukunya ada catatan untuk poin juga atau hanya buku tatip? Bukunya itu isinya pasal-pasal juga poin-poinnya harus dijalankan anak-anak setiap hari. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Kalau di SMK Negeri 5 Malang ini budaya positif saya setuju sekali. Apalagi budaya positif itu kalau di kelas harapannya memang dari pendidikan guru bergerak ini ketika kita diseminasikan kepada rekan-rekan pengajar, mengibaskan pada teman-teman itu kan supaya bisa membentuk budaya positif di sekolah kita masing-masing. Dan benar kalau memang di lingkup kelas, kalau tidak sinkron dengan yang lain akan terjadi naik ngebosi, naik tidak konsisten, sehingga siswa akan belajar dari peluang itu untuk mencuri-curi kesempatan tadi yang disampaikan. Meskipun tantangannya memang sangat tidak mudah untuk bisa supaya peraturan kelas kita bisa diadopsi menjadi sebuah budaya sekolah. Namun seperti yang Bu Lestari sampaikan, yang penting kita harus terus berupaya karena kita dititipi amanah oleh orang tua, oleh Allah Ta'ala, kita dijadikan pendidik ini untuk mendidik generasi masa depan Indonesia, gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kewajiban kita untuk terus menimba ilmu, gitu. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak responnya. Dan akhirnya kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah budaya positif ini kita harus memahami dulu salah satu teori, yaitu teori kontrol. Yang kemudian teori kontrol ini berkembang menjadi choice teori atau teori pilihan. Secara garis besar, teori ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dia mengatakan begini, ini kata saya sih sebetulnya ya. Kesimpulannya dari setelah saya mempelajari teori kontrol itu, kita itu sebetulnya tidak dapat mengontrol perilaku seseorang. Kita tidak dapat mengontrol perilakunya siswa kita, karena diri mereka adalah milik mereka. Gitu. Guru itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya sikap, kodrat anak, potensi anak. Kita ini hanya dalam menuntun. Ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, individu, makhluk Tuhan, maupun sebagai anggota masyarakat kelak. Sehingga benar dikatakan salah satu teorinya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mengatakan sekolah ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di masyarakat. Karena di sekolah ini kita mendidik anak supaya punya etika, jujur, disiplin, yang itu akan mereka terjun ke masyarakat dan membentuk budaya di masyarakat di sekitarnya. Begitu, sehingga dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita melihat anak kok bisa kita kontrol, sebetulnya dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Jadi mau gurunya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum sekalipun, kalau sebetulnya dalam dirinya hatinya dia tidak ikhlas, maka hukuman itu juga akan berefek pendek dan cenderung atau resiko menimbulkan dendam atau resiko menimbulkan rasa ini mengambil peluang tadi. Harapannya dari menuntun ini kita diharapkan untuk bisa membangkitkan motivasi dari dalam, begitu kira-kira ya.
Nah, jika tampaknya seorang guru sedang mengontrol salah satu kalimatnya, jika tampaknya seorang guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol guru dirasakan siswa sebagai kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi sebetulnya permainan kata-kata itu penting. Bagaimana cara kita ketika kita menerapkan suatu peraturan, nanti ada ya di keyakinan kelas, saya sharing bagaimana saya membentuk keyakinan kelas di kelas pelajaran saya. Sebetulnya kita mau anak-anak itu nggak pakai HP selama kita jelaskan, tapi bagaimana cara kita supaya ide itu muncul dari siswa. Jadi kita mau balik posisinya, karena kalau dicekoki kan gak enak ya. Biar caranya kita ini bermain kata supaya ide itu muncul dari siswa. Maka kita memberikan brainstorming itu supaya itu muncul dari siswa dan akan kita tangkap sebagai sebuah kesepakatan. Ini salah satu yang di kelasnya Gilang ya, kita bikin kesepakatan kelas ya yang lain. Nah, sebetulnya kenapa sih seorang anak itu melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang benar maupun perbuatan yang perilaku yang kita anggap perilaku menyimpang kali ya, atau perilaku salah. Sebetulnya mereka punya satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Gitu. Bapak Ibu pernah melihat anak itu di kelas itu sering hilang, datang hilang, pernah ada yang gitu ya. Kalau kita sebagai guru ya, pengajar, bukan pendidik, karena pendidik itu ya tadi membangkitkan motivasi intrinsik. Kalau kita sebagai pengajar saja, kamu jauh ini, kamu saja ini dulu gitu ya. Itu sebagai pengajar. Coba kalau meskipun itu kesempatan tidak selalu ada ya, karena kita harus ngajar, tapi coba anak itu diajak omongan. Biasanya kalau sudah dia mau terbuka, kalau dia sudah mau bicara, berarti dia sedang mengizinkan dirinya dikontrol dan dia sedang mengizinkan kita untuk masuk ke dirinya. Kalau itu sudah terjadi, ke depan ini menurut pengalaman saya bisa dipastikan anak itu akan lebih segan dan lebih tertib di pembelajaran kita. Gitu. Setiap perilaku pasti memiliki motivasi. Kita datang MGMP atau enggak, Pak Iwan tukang catet datang apa enggak, pasti ada motivasi tertentu. Mungkin ada halangan atau mungkin ada yang lain. Sehingga satu hal yang saya juga sedang berusaha di sekolah saya sendiri, bahwa bagaimana kita tidak boleh membentuk budaya bully. Karena seorang guru itu adalah tuturi handayani ingat sesutulodo di depan memberi contoh, ing madya bangun karso di tengah memberikan motivasi, ing tuturi handayani di belakang kita mendorong. Maka kalau kita tidak mau melihat anak kita yang terbuli, sadar atau tidak, kadang-kadang kita suka bully temannya sendiri. Atau kadang-kadang kita senang memberi penghargaan tapi dengan maksud lain, dengan maksud dilongkrongno gitu aja ya. Nah, itu yang dimaksud bukan tadi memberi penghargaan tapi serasa direndahkan atau dicerokokno, atau supaya kita terlena biar kita tidak semakin lebih baik gitu ya kita lihat. Yaitu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pengalaman lain yang pernah saya alami ada, kita di SMK 5 itu ada jurusan kayu. Anak kayu itu luar biasa Bapak Ibu, seperti anak SM kalau di SMK 9, atau anak berat apa sih itu? Alat berat ya, mungkin begitu. Dia ini usianya sudah hampir 20 tahun. Sekarang masih kelas 1. Jadi 18 ke 19 atau 19 ke 20 gitu. Berarti dia kan sudah, kalau usia berapa? 16 ya, 16 sudah tahu berapa tahun gitu ya. Nggak naik. Setelah kita ada bicara, ternyata dia orang tuanya broken home gitu.
orang tuanya broken home, dia mencoba memberi pelajaran pada orang tuanya. Aku gak senang anak itu cerai gitu misalnya, dengan cara menjerumuskan dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Akhirnya gak belajar, akhirnya biar gak naik, biar kapok gitu maksudnya orang tuanya. Tetapi saya sadarkan itu gak mungkin. Hal itu gak mungkin terjadi. Orang tua ya hanya akan memikirkan diri mereka sendiri. Kalau kamu mengambil keputusan itu hanya akan merugikan dirimu. Karena saya sendiri dulu waktu kecil punya pengalaman seperti itu. Dulu waktu kecil saya pernah pulang sekolah lari karena dapat rapor ranking 1 gitu ya. Berarti saya bayangkan saya di rumah saya dibelung, anakku hebat, anakku pinter. Yang dikatakan oleh ibu saya, loh, waktu itu ranking saya 2, loh, kok gak bisa ranking 1? Itu hati saya itu seperti kaca yang jatuh gitu, pecah bertubi-tubi gitu. Tetapi untungnya saat itu saya sudah punya pikiran gini, kalau saya gitu berarti serugi aku. Kok aku senang-senang, kok aku senang belajar, kok aku senang saingan. Nah, tidak semua anak punya pemikiran itu. Itulah perlunya kita masuk gitu. Nah, yang harus kita pahami kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan siswa. Ada ini, apakah dia patuh kepada kita? Misalnya kita butuh kesiswaan gitu ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau karena dia ingin mendapat pujian, atau dia melakukan hal positif itu memang karena motivasi ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yang lebih baik yang mana Bapak Ibu yang diharapkan? Yang ketiga, betul. Karena motivasi pertama dan kedua ini hanya motivasi ekstrinsik, biasanya pengaruhnya jangka pendek dan anak jadi berharap terus dari orang luar. Sementara kalau sudah nomor 3 ini intrinsik, wes dikai penghargaan, gak dikasih penghargaan. Yang penting dia menimba ilmu untuk dirinya supaya berkualitas. Nah, kita harus sadarkan anak-anak bahwa di kesepakatan kelas nanti, pembentukan kesepakatan kelas, keyakinan apa yang mau kita sepakati. Kalau ini beberapa contoh saja. Ini definisi kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan, bahwa keyakinan kelas atau kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang sebagai dasar perilaku siswa atau perilaku kita. Sehingga kemarin itu di salah satu kelas saya ada gini, terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa rek? Istighfar 50 kali bu, loh, lah kocok muslim non muslim lah sama sahadat diselakan kayak gitu. Kalau bisa konsekuensi juga yang bersifat universal. Nah ini contoh nilai kebajikan. Kalau P5 itu juga nilai kebajikan, mengajarkan mandiri, terus bertakwa kepada Tuhan, apapun kerjasama juga nilai kebajikan, bebas gitu itu. Yang penting mencuri itu bukan nilai kebajikan ya. Nah kalau ini yang saya sepakati dengan anak-anak, tidak semua ini, tapi di antara referensi atas tadi saya ambil beberapa, melihat karakteristik anak-anak saya, mengajari tanggung jawab. Nah nilai-nilai universal ini saya pakai untuk melakukan restitusi kepada anak-anak. Sekilas saja karena kita dibatasi waktu. Restitusi itu apa? Restitusi itu sebetulnya ya sama dengan kita ngajak ngobrol anak, tetapi tidak menghardik. Karena bagian dari budaya positif itu adalah membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif terbentuk kalau anak merasa tidak takut atau tidak merasa takut dia akan disalahkan atau dihardik karena kesalahannya dia buat. Karena kesalahan itu juga pembelajaran kan sebetulnya. Misalnya Diva, ada salah nih saja nih, si jelebak menang asam cuka itu apa ya gak bahaya bu. Misalnya soda kue, yang bisa bikin kasih tahu cuka ambek baking soda ya, sama baking soda ya, biar mengembang gitu balonnya misalnya ya. Kok dia masukkan zat yang berbahaya? Sebisanya kita jangan menyalahkan. Ya gak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Wis gak apa-apa, fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan anak itu. Dalam bentuk budaya positif di sekolah, kita mulai dari
sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu syaratnya di sekolah bisa muncul kalau ada lingkungan positif. Lingkungan positif definisinya adalah lingkungan yang bisa membangkitkan anak untuk belajar dan lingkungan yang nyaman. Nyaman artinya membuat anak tidak merasa takut untuk belajar maupun mencoba maupun melakukan kesalahan dari proses belajarnya. Itu adalah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif bisa kita bentuk dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas sama saja. Ya, minimal itu berlaku di pelajarannya kita. Bedanya adalah yang saya rasakan ya, kalau kita yang menentukan peraturan, anak 100%, 99% pasti merasa terpaksa. Tetapi saya dari ilmu guru bergerak ini, saya mencoba di kelas, membentuk keyakinan kelas. Peraturan itu diusulkan oleh anak-anak sendiri. Jadi misalnya tidak boleh menggunakan HP saat guru menjelaskan. Konsekuensinya apa? Jangan Bu Hani yang menentukan, kalian tentukan juga. Gitu. Nanti saya bacakan, disepakati bersama. Maka kalau sudah seperti itu, kita mau merampas HP pun mereka nggak akan protes. Karena di awal pembelajaran kita sudah tentukan itu, sudah disepakati. Itu yang buat sampaikan tadi komitmen dia. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas contoh yang saya lakukan di kelas. Nah, jadi tahap pertamanya anak-anak saya beri kertas yang sticky note adalah mengatur pembelajaran kita supaya kita sama-sama nyaman dalam belajar. Tugasmu satu anak membentuk satu keyakinan plus konsekuensinya. Kemudian setiap anak saya beri kesempatan untuk menulis keyakinan yang mereka usulkan. Jadi itu satu keyakinan, satu konsekuensi. Setelah itu, tahap selanjutnya anak-anak saya minta menempelkan itu di kertas kalau ada kertas. Kalau tidak ada, kita gunakan media papan. Kalau yang di kertas seperti ini loh Ibu. Atau kalau bisa di papan saja cukup, lebih baik karena bisa dibaca. Saya lanjutkan lagi setelah tadi anak-anak nulis, kemudian anak-anak saya instruksikan untuk menempel di depan. Setelah ditempel di depan semua, selanjutnya anak-anak saya suruh bazar. Bazar ini adalah memberi mereka keliling melihat tempelan-tempelan di depan itu, kemudian memberikan suara pada kertas yang dia sepakat. Satu anak saya beri hak 5 suara. Satu kertas hanya boleh menangkap satu suara mereka. Jadi mereka punya 5 kertas yang berbeda yang bisa disetujui. Dari setelah itu, yang nilainya paling banyak, saya minta bantuan anak-anak untuk menghitung. Silakan dihitung yang paling banyak, saya urutkan, saya pilih sampai yang paling kecil. Kemudian saya sampaikan ke anak-anak, konsekuensi ini masih bisa kita ubah atau kita revisi. Kalau kita rasa atau bukan dirasa nilai konsekuensinya atau nilai keyakinannya kurang tepat, gitu. Kemudian saya bacakan ke anak-anak satu-satu, ini gimana? Setuju? Setuju Bu. Biasanya anak ini konsekuensinya praktek tak kelas gitu. Jangan, jadi ini kesempatan kita untuk merevisi. Setelah itu keyakinannya tugas saya adalah ngetik yang sudah kita sepakati itu. Kemudian saya tempel di GC-nya mereka dan juga saya minta sekretaris kelasnya untuk memprint dan menempel di kelas. Semenjak hari itu maka selanjutnya peraturan itu yang akan berlaku di pelajarannya Bu Hani. Jadi kemarin sudah terasa main HP itu, saya nggak usah ngotot. Apa konsekuensinya kemarin kalau mau main HP saya jelaskan, ya Bu, itu sendiri sudah. Kemudian salah satu praktek di guru penggerak ini kita juga diajari menjadi manajer. Jadi saya sampaikan bahwa kita bisa menjadi penghukum. Kadang-kadang saya juga sebagai penghukum. Kadang-kadang kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang kita menjadi teman supaya anak-anak itu mau terbuka. Kemudian kadang-kadang kita sebagai pemantau, termasuk dalam pembelajaran seperti yang dilakukan Bu Rifa tadi. Dan yang terakhir, harapan dari pemerintah yang disampaikan oleh guru penggerak dan ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru di SMK bahwa kita diharapkan bisa menjadi manajer. Apa bedanya manajer dengan ke posisi di atasnya
kalau manajer kita bisa menyadarkan siswa kesalahannya, tapi dengan cara menggali dari siswa. Kedua, kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita malah menguatkan karakter siswa. Salah satunya dengan gak apa-apa, kabeh tahu salah. Itu kata-kata positif yang harus kita lontarkan. Di sini ada tahapannya. Nah, segitiga restitusi, di sini ada kata-kata segitiga restitusi adalah proses kita menyelesaikan masalah siswa dengan menguatkan karakter siswa supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat maksudnya kesadaran. Jadi di guru penggerak ini saya juga agak praktek melakukan segitiga restitusi. Kebetulan memang itu permasalahan asli di kelas. Mereka ada yang bertengkar sama temannya, pas gurunya lagi ngajar. Gurunya langsung motong sudah. Nah, itu yang saya restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mayang. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik ya. Hari ini aktivitasnya ngapain aja? Tadi habis cari tanda tangan buat penjajakan itu, Bu, ada yang belum selesai. Mayang tahu enggak kenapa Mayang Ibu panggil ke sini hari ini? Tahu. Tentang apa? Tentang masalah kemarin, Bu, yang bertengkar di kelas. Bertengkar di kelas ya? Iya. Itu kan kejadian sudah beberapa waktu lalu ya, yang Ibu ingin tahu adalah perkembangan kamu di kelas. Bagaimana keadaan di kelas, suasananya sekarang? Ya, sekarang udah biasa aja sama teman yang kemarin saya tengkari. Udah nggak ada konflik, udah biasa aja gitu, Bu. Mayang sering tak bertengkar sama temennya di kelas? Enggak, cuma itu aja. Gitu aja? Ya. Nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kehilafan. Dari kejadian itu, kira-kira nilai apa keyakinan sekolah kita yang terhilang? Itu ada nilai toleransi, kontrol diri, menghargai. Toleransi terhadap siapa ya? Terhadap teman saya, sama guru, sama teman-teman yang nggak ikut bertengkar. Oh gitu. Disengaja enggak? Berarti Enggak. ada pemicunya sebetulnya ya? Iya. Apa kira-kira pemicunya waktu itu? Itu, Bu, gitu kan, Bu. Udah, terus malah habis itu Pak Rionya pergi. Apa yang kamu perjuangkan sekarang? Sehingga kamu melawan, kok enggak menerima aja ya? Ya pertama saya biasa aja, cuma pas itu loh, Bu, kurang sopannya ke guru, saya nggak sukanya itu, makanya saya bilang. Berarti kamu satu sisi punya nilai positif ini ya, garda depan. Ya harapannya Bu Ani, kamu tadi sudah mengatakan bahwa kelemahanmu saat ini masih kurang dalam mengendalikan emosi. Berarti ke depan kamu harus bagaimana? Lebih ke kalau dirasa nggak penting ya nggak usah dihiraukan gitu, Bu. Kayak kalau dia ini atau apa, saya nggak boleh ke pancing. Fokusmu dia terus sih. Iya. Gimana kalau fokusnya nggak cari musuh gitu? Berarti sikap itu tadi diterus nopo nggak enaknya? Enggak, soalnya kan nggak efektif, Bu. Menyindirnya nggak usah menyindir. Kalau kita kan saya udah pernah bilang kalau emang gak enak ke saya, bilang loh. Saya kan pasti bilang, kalau ada yang bilang aku nggak suka main gara-gara ini kan pasti saya lebih mengapresiasinya gitu. Dia lebih berani bilang, terus kita bisa menyelesaikannya, nggak ada masalah, kayak ngobrol berdua. Jadinya kan sama-sama clear, sama-sama oh ternyata Mayangku gini gitu. Itu yang harus jadi fokusmu. Jadilah kamu pribadi yang memegang kebenaran, bukan pribadi yang mencari musuh. Ke depan mudah-mudahan lebih baik, dan harapannya ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan kita siang ini ya, Mayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegal Mayang, siswa dari kelas 11 Tata Busana 1 SMKN 5 Malang. Pada hari ini saya merasa lebih lega karena di obrolan kali ini saya jadi lebih paham untuk bisa mengatur emosi, jadi lebih terbuka pada masukan orang lain. Dan pada saat ngobrol tadi, Bu Ani tidak gampang menyimpulkan berdasarkan pendapat satu orang lain saja, dan kedepannya sikap berani saya akan saya pertahankan untuk membela kebenaran dan kepentingan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tahapan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu? Jadi ini ada 3 tahapan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ada 3 tahapan ya. Terakhir Pak Roman ya, validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang salah.
menstabilkan identitas, kutipannya wis gak apa-apa. Itu wajar, berusaha melakukan kesalahan itu wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah cuplikan beberapa untuk menstabilkan identitas siswa biar dia nggak takut atau minder. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terus ke depan gimana? Lebih baik kamu harus kemana? Itu adalah tahapan menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu, tahap pertamanya yang mana? Tahap keduanya yang mana? Tahap ketiganya yang mana? Menurut saya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sudah pernah melakukan itu dulu di sekolah? Ada yang menstabilkan identitas itu Belum? dengan iya, ada kan langsung begitu salah kan gitu ya. Itu Berarti ke depan betul ya apa gitu ya. Sama saya juga gitu. Bapak Ibu ada yang berpendapat lain? Bu Santi, urutannya menurut Bu Santi apa Bu Santi? Kalau menurut saya validasi kesalahan, tidak ada yang salah. Itu dulu, kemudian menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Gitu ya. Depannya mau bagaimana? Kedepannya mau bagaimana? Bu Santi sudah pernah, pasti sudah pernah. Pengalaman Bu Santi gimana setelah melakukan tahapan yang ini? Menurut saya, kalau kita sudah melakukan tahapan ini sih, anak memiliki kesadaran sendiri ya untuk kesalahannya dan tidak harus istilahnya dioprak-oprak ya. Itu begitu. Kemudian anak juga tidak merasa dipaksa, misalnya dipaksa disalahkan. Kok saya disalahkan terus? Kebanyakan anak-anak kalau sudah besar kan begitu. Kalau kita langsung menjudge itu sih menurut saya. Kalau Bu Santi pasti pernah. Tahapan mana yang sering terlewat, masih sering terlewat? Sudah Tahapan yang sering terlewat benar sih, sama seperti Bu Rifa. Kadang-kadang kita menstabilkan identitas itu yang sering terlewat. Ya, kalau saya sering masih terlewat sebelum belajar di Guru Mudra ini masih terlewat. Saya selalu lupa menstabilkan identitas biar mereka tidak melabeli dirinya. Kadang orang tua itu melabeli anak kan, bahwa aku ini elek, aku ini bodoh. Itu bukan label dari dirinya, tapi label dari orang lain. Itu harus berhati-hati Bapak Ibu, karena membentuk karakter anak di masa depan. Kita harus selalu membesarkan mereka. Jadi kita memberi penghargaan, tapi tidak boleh berlebihan. Karena menurut teori bahwa penghargaan itu bisa berlaku sebagai hukuman. Penghargaan bisa berlaku sebagai hukuman. Bukaryati seperti yang disampaikan Bukaryati, penghargaan. Terus kadang-kadang penghargaan yang berlebihan malah menurunkan kualitas pekerjaan kita. Terus kita jadi bekerja hanya berharap kalau ada penghargaan itu. Kalau ada penghargaan itu kita jadi menurun kinerjanya. Itu harus berhati-hati dalam menerapkan hukuman dan penghargaan. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa sering lagi di kesempatan yang lain. Saya akan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas paparannya tentang budaya positif. Semoga dengan paparan ini kita bisa mengaplikasikan pada siswa-siswa kita agar mereka tadi itu intinya bahagia dunia dan akhirat.